Oke, kali ini bagaimana cara membuat root dengan menggunakan Ekdis JRC ya. Ini kita masih root sedang eksekusi ya. Baca sebelah sini. Root executing. Tandanya ini root sedang berjalan. Bagaimana sih caranya? Pertama kita ke plan. Oke. Kemudian root. Kemudian ke edit. Nah, kita cari file-file yang kosong ya di antara grup. Dari mulai grup 1 sini sampai ke bawah. Berhubung saya dari join itu saya ambil grup 50 langsung menuju ke bawah ya. Jadi saya sekarang menggunakan grup 43. Di 43 dari 43 sampai ke 50 itu buat referensi. Tapi dari 43 ke atas itu handoveran dari second officer sebelumnya. Oke, di sini berhubung sini rootnya sudah full, maka kita harus mendelete salah satu root agar dia kosong dan kita bisa mengisi root yang baru. Caranya untuk mendelete file, kita lari ke file, kemudian delete file, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul root berapa yang kita akan delete, berhubung saya start dari bawah, jadi kita ke root 43. Nah, ini root saya ya, Singapura Jurong ini kita delete. Oke, kita delete, dia sukses. Sudah. Kalau dia kosong dia akan seperti ini, empty ini dia kosong. Oke, kemudian kita close. Kita lari ke edit. Nah, dia sudah empty, lalu kemudian kita create root. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik namanya, misalkan dia sini adalah caps, kita menggunakan proyek 308 spasi Etsy to Etsy. Oke. Kemudian enter. Lalu kalau kita ingin menzoom out, kita bisa gunakan ini, tombol ini atau ini. Oke, sebagai contoh kita, atau juga kita bisa dengan mengklik tombol enter. Sorry. Kita kalau kita ini ingin menzoom via scroll, kita harus pindahkan ke sini dulu ya. Oke. Saya referensikan ini adalah Teluk Lingayen di daerah Filipina. Saya sharing bahwa jika membuat root, mohon maaf ya agak terganggu karena ada radio. Kita menggunakan mode customize ya. Kan di sini ada mode standar. Kemudian all object kita pakai yang customize, karena customize ini sudah di setting secara custom. Objek-objek apa aja yang dia akan muncul di INC-nya. Oke, kita ambil. Oke, kita sudah. Kemudian kita klik
add modifies. Kita klik. Oke. Oh, sebelumnya sudah ada, sebelumnya sudah ada. Oke, sebelumnya sudah ada. Kita harus delete dulu. Di mana dia? Oh, ini dia. Ini dia root pertama kita. Kita delete. Oke. Kita buat root dari Lingayen menuju Etsy. Oke. Ini adalah WPT kita pertama. Oke, add atau modify ya, oke ya. Nah, ini dia, kita klik, kan dia jadi. Selanjutnya kita klik. Oke, kita klik dan klik. Setelah dirasa ini rutenya sudah bisa digunakan, kemudian kita klik tombol yang ini lagi agar terlepas dari kursornya. Ini dia, rootnya sudah jadi. Dan nah, ini dia rutenya. Ini dari Lingayen Point kita menuju keluar. Dan bagaimana caranya untuk memodifikasi si waypoint ini, karena misalkan di sini ada danger object, yaitu kita beralih ke sini, kemudian insert, add, dan modifikasi WPT. Kita klik di bagian mana? Nah, di bagian sini ya. Kita klik di WPT nya, kemudian kita klik dan kita geser misalkan ke sini seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik chart scroll lagi. Sudah dirasa cukup. Dia mempunyai parallel index yang tidak seukuran dengan Etsy ya. Jadi Etsy itu ini terlalu sempit. Kita bisa langsung buka ke show table. Kemudian, nah ini dia nih. Di sini ada XTD limit. Nah, limit ini kita rubah menjadi, kita mau dia paralel indeksnya katakanlah 250 kanan atau 250 kiri. Nah, ini dia. Oh, dia yang ini ya. 250. Nah, otomatis weight-nya dia berubah ya, jadi besar. Sekarang ini saya tambah lagi jadi 500. Oke. Weight-nya dia berubah. Untuk apa? Fungsi dari parallel index ini sendiri, dia berfungsi untuk membatasi rewangan dari si kapal. Misalkan kita kasih 50 meter, maka ketika dia keluar garis kanan atau kiri 50 meter, dia akan berbunyi alarm. Setelah rute dinyatakan sudah selesai, atau kita ingin melihat secara keseluruhan, kita bisa show route. Ini rutenya. Kita nyatakan rute ini sudah bisa digunakan, kemudian kita save. Oke, semuanya sudah oke. Dan untuk catatan, jika di geometric for RM dan geometric for TC ini tidak oke, namun dia mendeteksi adanya detect, maka route tersebut tidak bisa di executing ya, atau tidak bisa dipakai. Caranya adalah kita buka show table. Di bagian-bagian mana yang sekiranya angle dari route ini terlalu lancip, maka radius ini kita kecilkan. Ini kan 1000 meter.
radiusnya bisa kita kecilkan menjadi 250, 200 atau bahkan 100 dan sebagainya. Kemudian kita coba lagi untuk save. Oke dan oke. Dan untuk danger, dia mendeteksi bahwa ada bahaya dangers, dan untuk caution juga dia mendeteksi adanya perhatian ya. Namun saya tidak seluruhnya percaya dengan route check secara otomatis ini tanpa saya cross check secara manual, route by route dan waypoint by waypoint. Setelah itu kita save. Nah, route-nya tidak akan hilang, dan untuk menghilangkannya kita bisa unklik route yang baru kita buat. Oke. Setelah itu kita bisa balik tombol back, lalu kemudian monitoring. Nah, ini adalah kapal kita yang tadi. Kita buka route monitoring NTC. Nah, dia sudah ada dia nih. NTC to NTC. Dan ini kenapa warnanya hitam begini, karena saya sedang menjalankan route yang Oita to Shipport. Oke, saya end route dulu. Maka dia ada Etsy to Etsy, kita show. Ini dia route-nya. Etsy to Etsy. Cara menggunakannya tinggal start. Setelah start, dengan catatan ya, bahwa si kapal itu harus ada di posisi gate line-nya ini. Ya, posisi kapal harus berada di gate line, dan juga dia harus mempunyai speed. Itu adalah karakteristik dari Tokyo Keiji. Jadi tidak bisa di start dalam keadaan dia mempunyai speed. Kita ambil contoh, kita hilangkan rute yang ini ya dengan cara unklik. Kemudian route yang kita pakai ya, kita klik route ini ya, yang semula kita show. Nah, ini dia, kita zoom. Nah, ini rute sudah berjalan namun tidak executing. Di sini ada bacaan press start WPT bottom. Oke, kita start WPT. Oke, nampak jelas sekali sebelum dan sesudahnya. Ini sebelum saya start, di garis ini tidak ada petunjuk gate line ya. Setelah saya start, saya klik tombol start, maka dia berubah menjadi kuning. Nah, ini menandakan siap untuk di executing. Namun ini belum sepenuhnya bisa digunakan ya. Kursor kita arahkan ke bagian-bagian gate line. Nah, seperti ini sampai dia mempunyai bentuk. Nah, seperti ini. Itu dia. Setelah muncul bentuk seperti ini, kita klik. Kemudian kita klik route monitoring. Maka dia akan berjalan sampai dia muncul seperti ini, kemudian start. Oke. Kita klik OK. Nah, setelah itu di sini akan muncul route monitoring executing. Berarti route ini sudah berjalan dan parallel index pun sudah berjalan. Oke, sekian dan terima kasih.